sekali fadilah, keuntungan bagi orang yang gemar untuk menghadiri majelis seperti ini. Banyak disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majlisud dzikir. Wa qila majlisut ta'lim. Saat itu Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, wahai sahabatku, jikalau kalian menghampiri majelis, menghampiri taman-taman surga, maka mampirlah ke sana, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah itu taman surga? Rasulullah menjawab, taman surga yang dimaksud di sini adalah majelis zikir, yang di dalam majelis tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mengesahkan Allah, mengajak untuk menyembah Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah, dan amal-amal baik lainnya. Dan diriwayatkan hadis lain yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, taman surga di sini adalah majelis ta'lim, yang di situ disampaikan hukum fikih, ilmu tasawuf, pembersihan diri, dan ilmu-ilmu yang dapat menyampaikan ibadah kita ini yang kita laksanakan sehari semalam itu benar dan sah, yang menghantarkan seorang hamba itu untuk bisa sampai mengenal Rabb-nya, Tuhan penciptanya, dari mana dia berasal, terus misi yang ia emban di dalam kehidupan ini apa saja, kemudian di mana mereka akan dikembalikan. Inilah di antara fungsi-fungsi keutamaan atau tujuan-tujuan majelis ini dibuat. Di antara fadilah, keutamaan hadirnya seseorang itu dalam majelis taklim adalah menghantarkan seseorang yang hadir tersebut minasyakki ilal yakin, daripada keraguan-raguan yang terlintas di hatinya untuk menuju sebuah keyakinan. Bagaimana tidak kita hadir, yang hadir pada majelis ini, yang mana awal mulanya mungkin terdapat dalam benak pikirannya, dalam hatinya, yang berupa dari bisikan-bisikan syaitan yang mengajak untuk meragu-ragukan agama yang Allah kehendaki untuk berdiri di atas muka bumi ini. Namun setelah dia hadir dalam majelis taklim, mendengar zikir dan melantunkan salawat yang kita baca bersama-sama, di situ dia menemukan ketenangan jiwa, menemukan ketentraman pikiran, kemudian hujah-hujah yang disampaikan sini bisa diterima akal sehingga mantap iman keyakinannya, maka dia sungguh orang tersebut sudah beruntung. Beruntung sebab apa? Sebab dia mau hadir majelis taklim. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan hadir majelis taklim, beliau menjelaskan minar riya ilal ikhlas, yang mana orang tersebut sudah yakin, nggak ada ragu-ragu lagi dalam menjalani aktivitas keagamaan, cuma dia masih ada yang namanya penyakit riya, minta puji orang, minta orang memandang baik terhadap dia. Nah ini kan bukan ikhlas namanya, bukan kita melaksanakan amal baik ibadah ini semata karena Allah, akan tetapi punya embel-embel duniawi, mengharap hal-hal yang hina seperti riya tersebut. Nah berkah majelis taklim ini dikasih arahan, dituntun untuk menjalankan segala amal ibadah, baik itu di hadapan orang ataupun dalam keadaan sendirian, untuk bisa mengikhlaskan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan makhluk aku yang berupa jin dan manusia itu kecuali semata-mata menyembah kepadaku, kata Allah, beribadah karena aku, bukan mengharap pujian atau pandangan sosial baik di hadapan orang lain. Inilah diantara fadilah majelis taklim yang kita hadirin sekarang. Kemudian dari ghaflah ila dzikir, dari orang yang suka lalai menjalankan aktivitas 24 jam duniawi, cari uang, cari kerja buat melanjutkan kehidupan, ghaflah, lalai daripada yang akhirat, hingga menuju zikir, yaitu ingat, sadar, mengerti kemana arah tujuan kehidupan setelah duniawi ini.
selanjutnya daripada raghbatu fid dunya ila raghbatu ilal akhirah. Keinginannya yang awal mula semata-mata menggebu mengharapkan duniawi, setelah hadir majelis taklim ini dia ingat, oh iya, aku hidup dalam dunia ini tidak lama, antara 60 tahun 70 tahun. Setelah itu sedikit sekali orang melampaui batas dari umur tersebut. Kemudian aku akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan aku selama hidup. Nah, orang tersebut dapat mengetahui hal ini di antara sebab musababnya adalah hadir majelis taklim. Yang mana hadir majelis taklim ini selalu menyampaikan untuk hidup dengan baik dalam bersosial dengan satu sama lain di antara kita. Kemudian juga tidak melupakan amal ibadah yang mana bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, ingatkanlah. Ingatkan apa? Ingatkan kepada orang-orang yang beriman tentang kehidupan akhirat. Sesungguhnya pengingatan kau tersebut amat bermanfaat bagi mereka agar mereka tidak lalai. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tempat kembali kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama, dalam hadir majelis taklim ini dilantunkan zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang dimana Allah sampaikan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad, ketahuilah sebaik-baik zikir. Zikir kan macam-macam. Subhanallah, itu zikir juga. Alhamdulillah, zikir juga. Allahu Akbar juga merupakan zikir. Kita bertafakur di alam semesta juga namanya itu berzikir. Akan tetapi kata Allah dalam ayat Quran, Allah menyampaikan sebaik-baik zikir yang ada adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyi min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan aku sebagai Rasul utusan Allah dan para nabi-nabi utusan Allah sebelumku adalah qaul, kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azab. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya qaul la ilaha illallah adalah benteng atau perisaiku. Maka barang siapa yang mengucapkan qaul la ilaha illallah, orang tersebut telah masuk benteng perlindunganku. Barang siapa yang telah masuk benteng perlindunganku, maka orang tersebut aman daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk Nabi Muhammad dan untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis tentang qaul la ilaha illallah, man akhiru kalamihi qaul la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan akhir hayatnya adalah qaul la ilaha illallah, maka seorang orang tersebut dijamin akan masuk surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru kami di Talim pernah menyampaikan dalam pas lagi belajar mengajar di kelas, untuk tiap seorang dari kita membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Misalnya pas lagi berkelakar sama kawan, ngobrol dah panjang lebar berjam-jam, sediaman tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Lagi ngomong lagi, tutup lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Manakala orang itu membiasakan hal tersebut, udah mendarah daging sama dia, udah menjadi kebiasaan baik buat dia, insya Allah orang tersebut akan Allah permudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
manakala ajal menjemputnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian dalam majelis kita ini tak luput juga kita mengutarakan, membacakan salawat beriringan salam kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana fadilah keutamaan dari salawat ini amatlah besar sekali. Kenapa bisa dibilang besar? Karena Allah saat memerintahkan pembacaan salawat ini, beda cara Allah ngomongnya dengan memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau sholat Allah sampaikan aqimis sholat, dirikan sholat, kata Allah. Allah perintahkan. Kemudian perintah puasa, Allah Ta'ala bilang apa? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan amal ibadah lainnya semua Allah utarakan dengan cara sifatnya memerintah seperti itu, semata perintah. Akan tetapi khusus amal ibadah bersalawat ini kepada baginda Rasulullah, Allah sampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ketahuilah bahwasanya aku dan para malaikatku bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku perintahkan kalian semua untuk membaca salawat buat Nabi Muhammad SAW. Kita udah bisa lihat perbedaan cara Allah memerintahkan amaliyah salawat tersebut, sangat khusus, sangat istimewa. Karena di balik itu semua terdapat sir rahasia yang Allah pengen berikan kepada kita semua. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata baginda Rasulullah, sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuk hamba tersebut sebanyak berapa kali? 10 kali. Salawat dari Allah itu rahmat. Kalau rahmat Allah udah turun sama kita, hidup tentram, makmur, pikiran tenang, hati gak ada gelisah. Insya Allah dengan rahmat Allah itu pula lah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.